Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahyuniarti dari kelas B24, program studi PJJ Pendidikan Agama Islam, UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam fikih muamalah, yaitu khiyar atau hak memilih dalam jual beli. Apa itu khiyar, mengapa penting dalam transaksi, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita belajar bersama. Apakah kamu membeli sesuatu lalu merasa ragu apakah ingin tetap membelinya atau tidak? Tahukah kamu, dalam Islam ada aturan khusus yang memberikan kita hak untuk memilih. Dalam Islam, setiap transaksi jual beli diatur agar adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Salah satu konsep pentingnya adalah khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar sama dengan hak memilih. Secara bahasa, khiyar berarti memilih. Dalam bahasa Arab, khiyar berasal dari kata khair yang artinya memilih yang terbaik. Dalam istilah fikih, khiyar adalah hak penjual atau pembeli untuk memutuskan apakah transaksi jual beli akan dilanjutkan atau dibatalkan. Hak ini diberikan agar kedua belah pihak dapat mempertimbangkan dengan matang sebelum transaksi benar-benar sah. Salah satu dalil yang menjelaskan tentang khiyar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraq. Artinya, sesungguhnya penjual dan pembeli memiliki khiyar dalam jual beli selama keduanya belum berpisah. Hadis riwayat Muslim. Dengan adanya khiyar, jual beli dapat berlangsung secara adil, transparan, dan menghindari kerugian salah satu pihak. Selanjutnya adalah macam-macam khiyar. Yang pertama adalah khiyar majelis. Khiyar majelis adalah hak memilih berlaku selama penjual dan pembeli masih di tempat akad. Jika sudah berpisah, hak ini akan hilang. Salah satu contohnya adalah saat membeli sepeda di toko, pembeli masih berada di toko tersebut dan bisa membatalkan transaksi jika merasa barang tidak sesuai atau berubah pikiran. Yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat adalah hak memilih yang disyaratkan dalam akad. Misalnya, pembeli mengatakan, saya beli jika barang ini cocok dalam 3 hari. Contohnya, pembeli membeli smartphone dengan kesepakatan bisa dikembalikan dalam 3 hari jika ada masalah. Misalnya, baterai cepat habis. Jika dalam waktu itu ditemukan masalah, pembeli dapat membatalkan pembelian. Yang ketiga adalah khiyar aib. Khiyar aib adalah hak memilih untuk membatalkan atau melanjutkan akad jika ditemukan cacat atau kekurangan pada barang yang tidak diketahui saat akad berlangsung. Ini melindungi pembeli dari barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Contohnya, seseorang membeli sepeda motor, namun setelah sampai di rumah ditemukan cacat yang tidak terlihat saat transaksi. Pembeli berhak membatalkan atau mengembalikan barang tersebut berdasarkan hak khiyar aib. Yang keempat adalah khiyar ta'yin, yaitu hak pembeli untuk memilih salah satu barang dari beberapa barang yang berbeda, baik dari segi harga maupun kualitas, yang telah disebutkan dalam akad jual beli. Contohnya, memilih salah satu dari 2 kerudung yang ditawarkan. Terakhir adalah khiyar ru'yah, yaitu hak memilih yang dimiliki oleh pembeli atau penjual ketika barang yang diperjualbelikan belum pernah dilihat sebelumnya. Setelah melihat barang, pihak tersebut bisa memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Contohnya, pembeli membeli meja dari katalog tanpa melihat langsung. Setelah barang diterima, ternyata tidak sesuai dengan deskripsi. Pembeli dapat membatalkan pembelian dan meminta pengembalian dana. Selanjutnya, mengapa khiyar itu penting? Khiyar sangat penting dalam transaksi jual beli agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan adanya khiyar, penjual dan pembeli punya waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan kembali keputusan mereka, sehingga tercipta transaksi yang adil, jujur, dan saling ridho. Lalu, apa saja hikmah dari khiyar? Penerapan khiyar membawa banyak manfaat, di antaranya
menjaga keadilan dan kejujuran dalam transaksi, menghindari penipuan dan perselisihan, memberikan rasa aman dan nyaman bagi penjual dan pembeli, dan menjamin kerelaan kedua pihak dalam jual beli. Salah satu contoh studi kasus singkatnya yaitu Pak Agus membeli sepeda dari Pak Budi. Selama mereka masih di dalam toko, Pak Agus bisa saja membatalkan pembelian, atau Pak Agus membeli dengan syarat boleh dikembalikan jika tidak cocok dalam 2 hari. Dari beberapa penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa khiyar adalah salah satu bentuk perlindungan dalam hukum perniagaan Islam. Dengan memahami dan menerapkan khiyar, kita dapat bertransaksi secara lebih aman, adil, dan sesuai dengan syariat Islam. Untuk menguji pemahaman materi tentang khiyar ini, bisakah kalian memberikan contoh khiyar majelis selain dari contoh yang sudah saya sebutkan sebelumnya? Demikianlah pembelajaran kita tentang khiyar dalam jual beli Islam. Semoga penjelasan mengenai pengertian, jenis-jenis dan manfaat khiyar ini dapat menambah wawasan serta membantu kita semua dalam menjalankan transaksi yang sesuai dengan syariat Islam, penuh keadilan dan kehati-hatian. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.